sederhana, yang bersahaja, yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah ya. Kejadian setiap penderitaan rakyat dia datangin pasar-pasar dan sebagainya. Dan kalau pengen jadi presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh. Ya tak? Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Tahu persis bagaimana arah-arahnya. Saya lihat Pak Ganjar juga santai-santai saja sih, tenang-tenang saja menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya justru ini keuntungan bagi PDIP ya. Ketika partai lain kesulitan mencari figur, di PDIP sudah muncul ya, ada Ganjar, ada Puan. Ini harusnya disyukuri. Kalau menurut saya sebaiknya Pak Sekjen itu mensyukuri ini, diberi peringatan saja, tidak perlu kemudian diberi sanksi. Saya kira kalau sampai pada sanksi-sanksi macam-macam nanti malah bisa menimbulkan politik yang tidak menimbulkan distrust, ya, ketidakpercayaan political distrust kepada PDIP. Kalau kerjasama dengan PD Perjuangan itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka musuh dari belakang, suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai. Ibu Mega kan sudah dewasa, sudah matang dalam politik. Waktu itu barangkali belum, tapi putra-putra beliau, putri-putri beliau sekarang sudah matang, cukup pengalaman, jaringannya kuat. Mungkin berbeda konteks. Tiket calon presiden itu diberikan kepada keluarga Megawati atau di luar Megawati, saya kira ini proses menguji juga yang saya sering sebut sebagai test the water itu. Yaitu apa? Bu Mega melakukan testing, kira-kira gimana? Ini kata pengamat politik tentang Ganjar. Pemilihan presiden masih jauh dari pelupuk mata. Namun, kehebohannya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari saat ini. Kampanye demi kampanye sudah mulai dilancarkan. Tidak sedikit baliho partai politik yang kita temukan di jalan raya. Semua partai berlomba-lomba mengusungkan calon pemimpin terbaik mereka. Namun, ada satu nama yang saat ini begitu mencuri perhatian publik, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menyita perhatian masyarakat luas karena namanya belum diusungkan oleh satu partai pun hingga saat ini. Bahkan disinyalir dirinya justru mengalami konflik dengan PDIP yang merupakan partainya sendiri. Lantas, bagaimana pendapat pengamat politik tentang kondisi Ganjar Pranowo tersebut? Menginginkan pemimpin ini yang sederhana, yang bersahaja, yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah ya. Kejadian setiap penderitaan rakyat dia datangin pasar-pasar dan sebagainya. Keseriusan Ganjar dalam menjadi calon presiden 2024 lantaran dirinya mendapatkan dukungan yang begitu besar dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Tengah. Beberapa hasil survei juga turut mendukung kepercayaan diri dari Gubernur Jawa Tengah itu. Dan kalau pengen jadi presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh. Ya tak? Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Terlepas dari konflik yang sedang dialaminya, menurut pengamat politik Henry Satrio, keinginan Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024 merupakan sebuah keseriusan. Sinyal ini terlihat dari bagaimana Ganjar menyatakan pendapatnya kepada PDIP bahwa dirinya juga siap jika ditunjuk sebagai calon presiden. Walaupun saat itu, ia juga meneruskan pernyataannya dengan menyebutkan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan Megawati selaku ketua partai. Tahu persis bagaimana arah-arahnya. Saya lihat Pak Ganjar juga santai-santai saja sih, tenang-tenang saja menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya justru ini keuntungan bagi PDIP ya. Ketika partai lain kesulitan mencari figur, di PDIP sudah muncul ya, ada Ganjar, ada Puan. Ini harusnya disyukuri. Kalau menurut saya
sebaiknya Pak Sekjen itu mensyukuri ini, diberi peringatan saja, tidak perlu kemudian diberi sanksi. Saya kira kalau sampai pada sanksi-sanksi macam-macam nanti malah bisa menimbulkan politik yang tidak menimbulkan distrust, ya, ketidakpercayaan political distrust kepada PDIP. Lagi pula, menurut sejumlah pengamat politik lainnya, tidak semua orang di dalam partai PDIP tidak mendukung Ganjar. Justru ada banyak silent majority yang justru sangat menginginkan Ganjar menjadi calon presiden dari PDIP. Hanya saja, para silent majority ini terpaksa bersikap pasif karena mereka harus menghormati aturan partai. Kalau kerjasama dengan PD Perjuangan, itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai. Bahkan, saat ini dukungan dari elit PDIP terhadap Ganjar mulai sedikit disuarakan. Mereka mulai menyadari bahwa Ganjar Pranowo memiliki potensi yang besar menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat dari besarnya dukungan dari masyarakat hingga munculnya keinginan beberapa partai politik yang ingin mengusung Ganjar. Ibu Mega kan sudah dewasa, sudah matang dalam politik. Waktu itu barangkali belum, tapi putra-putra beliau, putri-putri beliau sekarang sudah matang, cukup pengalaman, jaringannya kuat. Mungkin berbeda konteks. Tiket calon presiden diberikan kepada keluarga Megawati atau di luar Megawati, saya kira ini proses menguji juga yang saya sering sebut sebagai test the water itu. Yaitu apa? Bu Mega melakukan testing, kira-kira gimana? Pengamat politik lainnya menyebutkan bahwa kondisi Ganjar yang saat ini tengah mendapat teguran dari PDIP tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap popularitasnya. Dukungan masyarakat tidak akan berkurang hanya karena PDIP tidak mendukung sang gubernur. Justru, dukungan akan terus bertambah karena rasa simpati mereka kepada Ganjar. Memang menginginkan pemimpin ini yang sederhana, yang bersahaja, yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah, ya. Kejadian setiap penderitaan rakyat dia datangin pasar-pasar dan sebagainya. Kalau pengen jadi presiden boleh nggak? Jawabannya pasti boleh, ya tak? Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ibu Ketum. Tahu persis bagaimana arah-arahnya. Saya lihat Pak Ganjar juga santai-santai saja sih, tenang-tenang saja menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya justru ini keuntungan bagi PDIP, ya. Ketika partai lain kesulitan mencari figur, di PDIP sudah muncul, ya, ada Ganjar, ada Puan. Ini harusnya disyukuri. Kalau menurut saya sebaiknya Pak Sekjen itu mensyukuri ini, diberi peringatan saja, tidak perlu kemudian diberi sanksi. Saya kira kalau sampai pada sanksi-sanksi macam-macam nanti malah bisa menimbulkan politik yang tidak menimbulkan distrust, ya, ketidakpercayaan political distrust kepada PDIP. Kalau kerjasama dengan PD Perjuangan, itu kita memegang komitmen. Kita bukan partai yang suka nusuk dari belakang, suka mengambil kader-kader dari partai lain. Kita lebih memilih di sekolah partai ini. Mengapa Rakernas di sekolah partai? Karena ini adalah simbol bagaimana pemimpin itu lahir dari sekolah partai. Ibu Mega kan sudah dewasa, sudah matang dalam politik. Waktu itu barangkali belum, tapi putra-putra beliau, putri-putri beliau sekarang sudah matang, cukup pengalaman, jaringannya kuat. Mungkin berbeda konteks. Tiket calon presiden itu diberikan kepada keluarga Megawati atau di luar Megawati, saya kira ini proses menguji juga yang saya sering sebut sebagai test the water itu. Yaitu apa? Bu Mega melakukan testing, kira-kira gimana?